ada satu kampung juga selain Botain tersebut, kita harus menggunakan perahu yang lebih kecil lagi daripada longboat. Dengan saya Kang TPG di Ciloto Podcast, podcast sampai PPK Ciloto. Sobat belajar semuanya, apa kabar nih? Semoga sobat belajar semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentu saja ya. Nah, kita akan ngobrol seru lagi di hari ini, di episode ini. Nah, teman-teman pernah mungkin mendengar istilah DTPK, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Tentu dari istilah terminologinya aja udah ini ya, udah menantang ya. Daerah terpencil, berarti terpencil. Terus perbatasan dengan negara lain, kepulauan, pulau di pulau-pulau, berarti aksesnya lumayan. Nah, sobat belajar yang akan bersama kita di hari ini punya pengalaman bagaimana bertugas di DTPK. Kita akan gali apa keseruannya beliau ketika bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan tersebut. Kita sapa dulu Mas Pawiji. Assalamualaikum Mas Pawiji. Waalaikumsalam Bang TB. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kang TB sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita berikan insight. Apa sih obrolan yang bisa kita berikan untuk sobat belajar semua. Nah, Mas Pauji ini background pendidikannya apa Mas? Saya seorang apoteker. Seorang apoteker. Apa sih yang kalau kita tahu kan teman-temannya, daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan itu tentu banyak banget hal-hal yang mungkin menakutkan bagi beberapa orang gitu ya. Mungkin menakutkan dari beberapa orang. Nah, apa yang mendasari Mas Pauji sampai mau tetap bertugas, berniat untuk di daerah DTPK ini? Ketika kita bekerja di Malang, tentunya kotanya apapun semuanya ada. Banjarmasin pun juga sama. Kemudian sudah bekerja di industri obat tradisional pun sudah enak gitu ya. Kenapa? Rela hati itu tuh pindah jalur ke DTPK gitu ya. Oh, betul. Iya, oke, baik. Jika ditanya kenapa saya memilih hal tersebut, ini tentunya tidak lepas dari peran orang tua saya. Saya banyak belajar dari kedua orang tua saya. Abah itu selalu mengajarkan ketika kita bisa menolong orang, maka tolonglah. Ketika kita bisa menolong orang, Tolonglah. Ketika kita mampu untuk belajar, belajarlah. ketika kita mampu untuk belajar, Belajarlah. Oke. wow. Nah, kemudian ditambah lagi nih, saya bukan hanya belajar dari abah nih, tapi dari mama. Dari mama itu selalu berpesan, mungkin ini kaitannya dengan empati ya, mengajari anaknya tentang empati. Ketika kita ingin merasakan orang bagaimana perasaan orang tersebut, maka kita harus terlibat. Nah, maka dari itu bagaimana sih kita pengen tahu keadaan kesehatan di suatu daerah kalau kita belum hidup bersama mereka. Nah, itu Mas Pauji tuh DTPK di mana? Di daerah mana? saya bertugas di Puskesmas Saifi namanya. Puskesmas Saifi itu dari daerah mana? Oke, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya sekarang. Papua Barat Daya ya. Wah, lumayan ya. Oke, boleh dong Mas Pino, apa sih gambaran di waktu Mas Pauji ya? Tahun berapa tadi? 2019. 2019, bayangannya seperti apa di sana Mas? Boleh di-spill Mas. Oke, baik. Kalau kita membayangkan itu, saya berikan gambaran seperti ini Kang Bebeng. Jadi dari ibu kota kabupaten, dari Kabupaten Sorong Selatan, di Papua itu mereka menyebut kecamatan itu adalah distrik, betul. Jadi di Kabupaten Sorong Selatan itu ada di ibu kota kabupatennya namanya distrik Teminabuan, betul. Kemudian di tempat saya bertugas Puskesmas Saifi itu adalah distrik Saifi. Oke, jadi ketika kita ingin ke distrik Saifi, kita menggunakan longboat tersebut selama kira-kira 2 hingga 3 jam melalui sungai. 2-3 jam melalui sungai ya. Nah, Kang Bebe. Wow ya. Iya. Namun 2-3 jam tersebut tidaklah terasa. Kenapa? Karena
indahnya alam Papua. Wow. Nah, di sinilah eh Bisa kebayangin, sobat belajar semua ya, bagi Iya, kebayangin ya, betul. wah, indahnya alam Papua, tuh ada sungai. Oke Mas, nah sungainya ini sungai yang alami gitu Mas, atau sungai yang memang banyak lalu lalang misal kapal batu bara atau kapal tambang gitu, atau sungai alami gitu Mas? sungai alami, Kang. Sungai alami ya, Betul. wow. Jadi sungainya tersebut berada di antara hutan-hutan. Woi, Nah, sungai yang menarik, menyusuri untuk Mm-mm. seributan gitu ya Mas ya. betul, Itu luar biasa ya Mas ya. betul. Nah, 2 jam, 3 jam Mm-mm. sampai eh, itu langsung sampai ke titik puskesmasnya apa ada perjalanan lagi Mas ketika udah sampai Tentu tidak, Kang TB. Oh, masih ada perjalanan lagi Mas. Oh, wow. Lanjut Mas, lanjut. Iya, yang tantangannya adalah ketika setiap bulan kita membawa obat-obatan. Nah, ya tapi Mas Fauji Pak farmasi ya. Betul. Sih yang membawa obat salah satunya. Kita ngambil obat di dinas kesehatan, pusat di RW, atau menang obat bentur, kemudian membawa ke distrik tersebut, di pelabuhan distrik tersebut, kemudian kita bawa tuh dengan tangan sampai ke puskesmas ya kurang lebih 30 sampai 45 menit lah. Oh, dari itu ya larian pelabuhannya ya tuh setengah jaman ya. Oke. Luar biasa ya perjuangan di daerah apa tadi Mas? Saifi. Daerah Saidan ya. Nah, tapi juga pasti juga ada tantangan mungkin ya. Nah, tantangannya apa aja sih Mas kerja di sana Mas? Oh, oke. Baik, Kang TB. Jadi salah satu tantangannya adalah akses ke sana bukan hanya melewati sungai tadi, tetapi juga bisa melewati darat. Namun ada term and condition-nya. Oh, teman kondisi Oke. apakah sesuatu yang bisa di-spill? Iya. Oh, Jadi Mas. memang pada tahun 2019 kemarin, Mhm. akses menuju puskesmas Saifi tersebut, Mhm. jika lewat darat, Mhm. maka harus menunggu musim panas dulu, Kang TB. Karena apa? Karena jalannya ketika hujan, Mhm. maka jalannya akan Berlumpur. berlumpur sekali. Rawa atau lumpur Mas? Rawa. Rawa ya? Jadi memang jika ingin melalui darat, Mhm. itu bisa dimasuki oleh motor gitu ya, ataupun ambulan yang besar itu. Namun ambulan itu hanya berhenti di desa 1 atau 2 desa sebelum puskesmas tersebut. Oke. Lewat darat sama lewat tadi pakai boot itu lebih cepat mana Mas? Lewat boot 2 sampai 3 jam. Kalau lewat darat Kalau lewat darat bisa lebih 2, 3 atau 3,5 jam aman. aman. Nah, berikutnya apa Mas? Oke. Tantangannya adalah ada salah satu kampung, Kang Bebe, namanya adalah Kampung Botain. Botai itu terpisah dari wilayah kerja puskesmasnya. Betul. Jadi kita harus melewati sungai lagi. Ini sungai lagi ya? Betul. Dan ini sungainya sungai yang lebar, tidak melalui hutan. Jadi Oh, beda memang sama sungai yang tadi Mas? betul. Beda, Jadi ini memang sungai yang besar. Betul. Oke. Dan di kampung tersebut, Kampung Botain tersebut, untuk mengaksesnya kita harus melewati distrik yang lain dulu. Namanya distrik Kokoda. Jadi Oke. kita harus dari distrik Saifi ke melewati distrik Kokoda, lalu kita sampai ke distrik dan karena setiap bulan kita harus pusling, Oke. maka puskesmas keliling dia ya betul sekali. Kita harus melakukan pelayanan kesehatan di kampung tersebut, maka di setiap bulannya kita harus mengadakan ke sana. Nah, itu ketika pagi hari kita berangkat subuh tuh, setelah sholat subuh kita berangkat, pulangnya pasti malam. Pasti malam luar biasa. Oke, karena perjalanan juga tadi luar biasa ya. Iya. Oke Mas. Nah Mas, apa yang kira-kira waktu itu yang bikin Mas Fauji mungkin kan karena namanya kita ya, namanya diri kita. Kadang kan ada yang semangatnya lebih tinggi gitu Mas ya. Nah, apa yang membuat Mas Fauji kan tadi ya, kan kita baterai itu tidak selalu full ya Mas ya. Baterai itu kadang melemah. Nah, di diri Mas Fauji ketika bertugas di sana selama 2 tahun ya Mas. Iya, betul. Selama 2 tahun ini, apa yang membuat Mas Fauji membuat baterai Mas Fauji ini lemah gitu apa Mas? Kira-kira. Iya, oke Kang Sebe. Jadi memang pertama-tama ya kalau datang di sana memang kalau
niat itu menggebu-gebu. Iya, kita Iya, harus semangat. Oke. Namun ketika sampai di sana ada juga tuh ternyata culture shock-nya. Culture shock-nya. Gimana tuh? Gimana boleh ceritain? Iya kan ketika kita sebelumnya saya mengajar kemudian di industri obat tradisional memang fasilitas semuanya oke kayak wifi tinggal duduk kita udah duduk di ruangan ber-AC Nyaman ya. Eh, kita kemudian waktu ketika hari pertama bertugas langsung mengikuti kegiatan UKS unit kesehatan sekolah ke SD PSD. dan diminta untuk langsung berbicara cara berapaan adik-adik di sana gitu ya dengan keterbatasan itu yang memang ternyata memang tantangannya sangat seperti itu gitu dan bukan hanya hari pertama hari-hari berikutnya pun seperti itu saya sempat merasa pesimis di sana dan namanya orang tua ya memang ada rasa khawatir juga maka itulah yang membuat saya naik turun sepatunya. Oke Mas, nah selama bertugas 2 tahun ini ada nggak kejadian yang mungkin menurut Mas sama Pak Uji ini kejadian wow banget Mas? Boleh mungkin ceritain Mas? Ada kan. Jadi yang pertama adalah pada tahun 2019 kemarin kita masih melaksanakan KIS-PK. PIS-PK ya. Kita melakukan keluarga sehat ya dengan pendekatan keluarga benar-benar keluarga. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Betul. Nah, di sana kita harus mendata seluruh anggota keluarga di Demat, betul dari rumah ke rumah. Berarti mengunjungi rumah-rumah. Iya, mengunjungi dari rumah ke rumah. Nah, di situ ada satu kampung juga selain Botain tersebut. Kita harus menggunakan perahu yang lebih kecil lagi dari longboat. Oh, jadi perahunya lebih kecil ya. Betul. Dan mungkin beresiko terbalik. Beresiko terbalik, kemudian Resiko mogok? binatang buas Oh. karena memang melewati rawa-rawa ya masuk ya dan hutan dan lain sebagainya. Dan kita harus berangkat pagi juga tukang bebek karena rumahnya terpisah-pisah ya tidak banyak namun jarang-jarang dan terpisah jauh. Begitu. Jadi rumah ke rumah tapi rumahnya kan nggak seperti perumahan di kota ya. Betul. Pisah-pisah gitu Mas. Jadi kita menggunakan perahu tersebut, kemudian kita jalan kaki dari rumah ke rumah dan selesainya itu jam 4 sore sampai jam 5 sore tuh. Nah, dengan kondisi tidak makan pagi dan tidak makan siang, hanya berbekal mungkin wafer ataupun biskuit ya. Yang penting target seluruh rumah bisa terdata dari distrik tersebut. Kemudian pulangnya jam 5 jam 6 kita nunggu tukang perahu nyerang dan jam dulu tuh ya. Kemudian di melewati sungai tersebut tuh, otomatis malam tuh jam 6 malam melewati sungai yang sungai dan terputih perawa gitu ya. Betul. Nah, itulah KTP. Jadi pengalaman pertama saya ternyata seperti ini ya bertugas di daerah tersebut gitu. Nah, Mas Pauji, hikmah apa yang didapat selama 2 tahun di sana menurut Mas Pauji? Yang ini menjadi hikmah yang bermanfaat banget buat Mas Pauji. Iya, benar sekali kan TB. Mungkin ketika kita merasa gitu ya, mungkin waktu sebelum kita bertugas tuh, saya nih apoteker, saya lulusan dari Jawa, Biasa seperti Mas. betul. Saya ahli lah obat dan sebagainya ya. Namun ketika kita sudah bekerja dan merasakan hidup bersama mereka, maka inilah pembelajaran yang sebenar-benarnya, pembelajaran hidup yang benar-benar yang betul, bahwa ilmu kita yang kita pelajari memang harus diterapkan untuk mereka karena mereka lah yang membutuhkan ada kebermanfaatan jadi sadar. Nah, infonya Mas Pauji di sana dapat oleh-oleh juga ya. Nah, apa oleh-olehnya Mas? Iya betul, memang selain pembelajaran hidup ya, saya juga mendapatkan pendamping hidup. Pendamping hidup. Oke, jadi oleh-olehnya pendamping hidup. Betul sekali.
Oke, luar biasa. Dan sekarang jadi istrinya Mas Fauzi ya. Iya. Oke, jadi oleh-olehnya ya itu salah satunya dari pendamping hidup. Mas Fauzi, boleh dong ini sobat belajar semuanya mungkin ada yang terinspirasi untuk bertugas di DTPK ataupun mungkin ada mahasiswa, ada teman-teman yang ingin bertugas, apa pesan dan kesan ataupun apa pesan-pesan Mas Fauzi untuk sobat belajar semuanya? Silakan Mas Fauzi. Oke, baik sobat belajar namanya UTB ya. Oke, baik sobat-sobat belajar semua. Saya ingin untuk menutup ini saya ingin mengutip sebuah hadis yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Makasih banyak nih Mas Fauzi sharing-sharing hari ini.